Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pembiayaan jangka menengah bersama saya Arif Surahman. Sumber dana jangka menengah, kita langsung masuk saja. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana yang lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Kalau sumber dana jangka pendek kurang dari 1 tahun, kalau sumber dana jangka panjang lebih dari 10 tahun, sedangkan sumber dana jangka menengah lebih dari 1 tahun, kurang dari 10 tahun. Instrumennya adalah term loan, coupon loan, dan leasing. Pertama dibahas mengenai term loan. Apa itu term loan? Term loan adalah kredit usaha dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Iyalah, dilunasi secara berkala. Nah, ini kata berkala harus difokuskan di sini. Umumnya dijamin oleh bank komersial, asuransi, lembaga pembiayaan, supplier perlengkapan. Agunan jangka pendek jaminannya bisa peralatan. Agunan itu artinya jaminan ya. Kalau misalkan kalian minjem tuh ada jaminannya gitu kan. Nah, jaminannya apa? Mobil misalkan, peralatan misalkan komputer, PlayStation atau handphone, itu peralatan. Ada mesin, saham, obligasi. Itu untuk jangka pendek. Agunan jangka lebih panjang bisa properti, real estate. Bisa properti atau real estate. Kemudian di sini term loan itu, term itu bahasa Inggris ya. Term itu artinya ada syarat, pinjaman yang bersyarat. Nah, pinjaman yang bersyarat, pinjaman yang berkala gitu ya. Term itu ada apa namanya? Span-nya, ada span tuh ada apa namanya? Ada waktunya, kalanya. Jadi pinjaman berkala. Ini jadwal pembayaran dalam term loan umumnya dilakukan secara berkala. Artinya dia ada pembayaran konstan yang terus-menerus. Pembayaran terdiri dari angsuran pokok pinjaman dan bunganya. Perhitungan angsuran pada term loan adalah sebagai berikut. Di sini term loan ini menggunakan rumus yang sudah kalian pelajari pada manajemen keuangan 1. Tapi dia menggunakan sumber lain dan sumber tersebut bisa disamakan dengan rumus yang kalian pakai, yaitu rumus present value annuity. Dimana di sini memang sebenarnya ini kurang satu, yaitu ada pay di sini, ada payment di sini dibagi 1 dikurang ini dibagi R. Ini adalah rumus dari present value interest factor annuity. Ya. Jadi sebenarnya ini menggunakan rumus present value annuity. Ya, kalau misalkan yang membuat e-learning ini, saya tidak tahu berasal dari mana rumus yang dia pakai, tapi dia menggunakan referensi buku, dan mana di buku ini mengatakan bahwa rumusnya sama dengan present value annuity. Caranya seperti ini. Ini cara singkatnya saja, gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian ingat-ingat itu adalah present value interest factor, hanya saja ini bukan 0,12 tapi ini adalah I atau interest. Tuh kan. Nah, untuk merevisi ini saya harus berada di ruangan fisik, saya harus berada di papan tulis. Nah, jadi sebenarnya rumusnya itu menggunakan ini ya. Kalau saya revisi eh, pembuatan e-learning yang bukan dibuat oleh saya, rumus present value annuity itu bentuknya seperti ini. Nah, ini itu. Ini ada payment, pembayaran berkala. Ini saya bilang tadi present value interest factor yang ada 0,12-nya. Nah, ini adalah present value-nya gitu ya. Ini ya, rumusnya present value interest factor tadi tuh yang ada di ini samping sana gitu ya. Kita kembali ke materi. Nah, di sini saya minta nanti mahasiswa untuk merevisi sendiri di catatannya, di mana catatannya nanti akan dibawa pas UAS ketemu secara fisik dengan saya nanti pas UAS tanggal 6 Juni. Ini nih tadi tuh present value interest factor 0,12-nya itu nilai I, itu harusnya I bukan 0,12. Oke. Kita lanjut, sama saja seperti biasa.
Perusahaan makmur meminjam uang pada bank bijak dengan sebesar 120 juta. Ini ada pinjaman. Selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dibilang berkala karena ini term loan, maka pembayarannya angsuran dilakukan pada akhir tahun dengan menentukan besarnya angsuran per tahun dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kepencet, sorry. Di sini dia karena mungkin kita mengikuti versi dia yang sumbernya itu pasti ada di buku gitu ya. Jadi kita ikutin saja. Tapi mungkin kalau mau direvisi bisa direvisi nanti. Oke. Ya, jadi tadi masukin aja ke rumusnya. Tapi kalau misalkan mau saya gambar di sini, ya rumusnya tuh harusnya tuh begini. Di sini ada PO, di sini ada PMT ya kan. Karena yang mau dicari ini adalah berapa pembayarannya ya kan ya. Maka di sini itu dia dibagi dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 plus T 1 plus I pangkat T dibagi I. Nah gitu ya. Kira-kira ya nanti kalian explore sendiri di rumah bagaimana rumus yang sebenarnya untuk mencari payment. Tapi tentunya ini saya ingat bahwa rumus ini itu juga bisa digunakan. Ini ada di buku manajemen keuangan. Rumus ini adalah penyederhanaan dari rumus yang di bawah ini gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya kita pakai juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini ada 120 juta. Untuk mendapatkan nilai 120 juta ini artinya begini. Untuk mendapatkan nilai 120 juta itu harus melewati ini proses. Dimana pada proses ini ada payment yaitu X yang akan kita cari dibagi dengan ini gitu kan. Nah ini agak kontradiktif ya dengan yang di sini ya. Nah tapi saya inginnya nanti pas kalian UAS LTS ya kalian gunakan rumus ini aja deh. Karena ini agak kontradiktif dengan sini gitu ya dan saya belum melihat bukunya kembali jadi saya belum mengerti secara penuh rumus yang ini, jadi kita gunakan rumus yang ini saja untuk mencari namanya payment atau PMT. Dapatlah dari rumus ini angka ini. Nah, angka ini dari mana nih? 0,909 ini kan 1,01 pangkat 1. Pangkat 2. Ini tuh berasal dari ini, present value interest factor. Tapi kalau misalkan kita begini, ini bukan present value interest factor, annuity. Masalahnya di situ. Kalau annuity itu berbeda rumusnya. Yang tadi tuh yang ada di atas. Nih, present value interest factor annuity. Nih itu. Kalau dia begitu doang, dia itu present value saja. Present value interest factor atau PVIF. 1 dibagi 1,1 hasilnya 0,909. 1,1 pangkat 1 di 1 dibagi 1,1 pangkat 1. 1 dibagi 1,1 pangkat 2 0,826. 1 dibagi 1,1 pangkat 3 0,751. Itu ya. Kemudian ini semua dijumlahin dapatlah angkanya ini. Kemudian X ini dicari dengan 120 juta dibagi ini ya. Ini terlalu apa ya? Angkanya ini terlalu magic ya saya bilang ya, terlalu ajaib gitu ya karena dari pecahan langsung ditambahkan jadi seperti ini ya, agak aneh menurut saya. Oke. Ini yang buat bukan saya e-learningnya. Jadi kita pakai rumus yang ini aja ya, yang present value interest annuity factor karena itu yang lebih masuk kepada pemahaman saya. Kemudian setelah dihitung dengan rumus dibuatlah namanya jadwal pembayaran atau disebut dengan amortisasi.
Nah, amortisasi ini ada tahunnya, kemudian ada angsuran plus pinjaman plus bunga, ini adalah paymentnya. Kemudian ini ada bunganya. Paymentnya kan udah tahu. Nah, bunganya itu tinggal ini dikali ini, 120 juta dikali 10%. Maksud saya tuh ini tuh, 10% dikali 120 juta, 12 juta. Maka kalau bunganya sekian, angsurannya paymentnya adalah sekian, maka tinggal payment dikurangi 12 juta adalah 19 juta sekian. Sehingga yang dibayar itu adalah pokoknya adalah 19 juta. Sehingga pokok 120 juta ini bukan dikurangi dengan yang ini, tapi dikurangi dengan yang ini. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Kemudian di sini ada equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan perlengkapan baru. Jadi equipment loan ini ada dua instrumen yang dapat dipergunakan, yaitu melalui kontrak penjualan kondisional dan melalui hipotek barang bergerak. Melalui kontrak penjualan kondisional, penjual menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi seluruh pembayaran sesuai kontrak. Kalau hipotek barang bergerak, pemberi pinjaman akan memiliki atau menguasai hak atas suatu barang dan peminjam akan melunasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kontrak penjualan kondisional nih gini, saya punya perusahaan pencetakan gitu kan. Saya pergi ke supplier saya minta kertas 100 rim. Nah, karena saya menggunakan kontrak penjualan kondisional, maka si supplier saya akan menahan 30 rim kertas dan memberikan kepada saya 70 rim kertas. Setelah saya melunasi seluruhnya, kan saya kan bayar sebagian doang tuh, bisa kurang dari 70% atau bisa lebih dari 70%, tapi dia yang jelas dia nahan 30 rim. Setelah saya lunasin seluruhnya 100 rim, maka dia akan mengirimkan, saya boleh mengambil 30 rim yang dia tahan tadi. Itu penjualan kondisional. Jadi saya beli 100 ditahan 30, saya lunasin dapat 30-nya itu. Oke. Nah, kalau hipotek barang bergerak itu hipotek barang bergerak artinya pakai mobil. Misalkan saya beli 100 rim, saya jaminannya mobil. Kamu boleh pakai mobil saya, nanti setelah saya lunasin itu mobilnya itu dibalikin gitu. Itu jaminan doang soalnya. Kemudian ada leasing. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva disebut lessor menginginkan pihak lain atau penyewa lesi untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu. Manfaat leasing, penyewa dapat memanfaatkan, nah nanti dibaca aja, intinya tuh ada 3 leasing, jenis leasing, ada sale and leaseback, ada operating lease, dan ada financial lease. Nah, intinya adalah sale and leaseback itu misalkan saya punya rumah saya jual ke BCA, leaseback disewain lagi ke saya lalu bayar per bulan biaya sewa gitu loh. Misalkan saya pengen punya duit untuk modal usaha ya kan, rumah saya jual ke BCA tapi dengan perjanjian bahwa BCA setelah saya jual ke BCA harus menyewakan kepada saya. Itu namanya sale and leaseback gitu ya. Saya lalu bayar setiap bulan uang sewa kepada BCA. Kemudian ada operating lease. Nah, operating lease ini adalah contohnya itu adalah traktor di perusahaan tambang itu sering kali operating lease. Jadi operating lease itu hanya sewa untuk kegiatan operasional saja, dimana sewanya itu sudah ada maintenance crew-nya. Jadi dengan operating lease itu saya boleh mengoperasikan mesin traktor itu tanpa harus pusing-pusing mengerawat mesin tersebut gitu kan. Dan pada akhir periode penyewaan itu saya balikin barangnya ke si perusahaan traktor. Kalau financial lease itu bedanya adalah saya menanggung biaya perawatan. Kalau lessor itu kan berarti yang menyewakan. Kalau lesi berarti kan saya yang menyewa. Saya menanggung biaya perawatan, kemudian saya mencicil uang sewa, dan pada waktu akhir periode kepemilikan uang barang yang saya cicil tersebut, uang sewanya itu jadi milik saya. Gitu ya. Ini ada perhitungannya. Contoh,
PT Maju membutuhkan aktiva 100 juta. Perusahaan sewa guna leasing menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa 5 kali selama 5 tahun. Pembayaran pada awal tahun, perusahaan sewa menetapkan tingkat keuntungan 15%. Ini adalah bunganya per tahun, hitungan angsuran yang harus dibayar setiap tahun. Gunakan rumus ini langsung begini. Tapi saya tidak mau menggunakan rumus ini, oke? Saya maunya menggunakan rumus, kalian nanti browsing di internet, present value annuity, di mana yang dicari itu adalah di kedua soal tadi, yang dicari adalah paymentnya, oke? Jadi nanti kalian hitung sendiri tuh di rumah tuh, nanti saya minta pas UAS kalian hitung sendiri buku catatan kalian bagaimana mencari payment di sini. Di sini angkanya masukin aja dulu semua. Kemudian tinggal dibagi present value dibagi dengan angka yang sudah fix di sini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.